Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Surprise. Gilang duduk di sebelah Bayu yang sedang main gitar sendirian di teras. Semenjak kejadian siang itu, Bayu jadi galau dan malas berkumpul sama yang lain. Bay, ada apa Lang? Bayu menghentikan main gitarnya. Gue sama kita sudah jadian, jadi gue harap lo jangan ganggu dia. Gue gak tahu sejak kapan lo suka sama kita, dan bukan juga gue tidak peduli sama perasaan lo. Tapi kali ini gue tidak bisa membiarkan lo ataupun orang lain mendekati kita, jelas Gilang. Apa kita harus bersaing? Bersaing? Gilang tertawa. Lo mau bersaing mengambil pacar gue? Gilang berdiri menatap jauh ke depan, dia melipat kedua tangannya. Gue kira lo sahabat gue, nyatanya lo mau menikung gue. Gue semakin gak tahu sama jalan pikiran lo, Bay. Sekarang terserah lo mau berbuat apa, tapi gue tidak akan pernah menyerahkan kita. Gilang pergi masuk dengan kecewa. Dia merasa yang barusan ngobrol itu bukan Bayu yang dikenalnya dulu. Bayu menunduk, dia juga tidak tahu dengan apa yang dia katakan. Kenapa jadi begini, katanya. Coba lo turunkan ego lo, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Raka muncul dan duduk di samping Bayu. Memang salah gue memiliki perasaan kepada kita. Tidak salah, kita memang tidak tahu kapan cinta itu datang. Tapi apa lo pernah berpikir, pantas gak lo buat kita? Lo meremehkan gue. Bayu, coba lo pikir sekali lagi. Coba lo tanya hati kecil lo. Apa perasaan yang muncul itu cinta atau hanya sekedar penasaran? Gue rasa lo hanya mencintai fisik kita, bukan seutuhnya kita. Dan jika lo terus memaksakan keinginan lo itu, maka lo akan kehilangan keduanya. Cinta dan lebih parahnya akan kehilangan sahabat yang sangat baik. Dan lo belum tentu menemukannya di masa depan lo. Nasihat Raka. Raka menepuk pundak Bayu pelan, lalu meninggalkannya masuk agar Bayu bisa memikirkan lagi keinginannya. Hari ini hari terakhir liburan mereka. Kita ingin menikmati keindahan pagi. Dia bangun pagi untuk sekedar jalan-jalan di depan rumah. Bayu, tumben udah bangun. Kata kita saat membuka pintu. Dia melihat Bayu yang sedang menatap jauh ke hamparan sawah. Hai kak, tumben udah bangun. Sapa kita ketika dia sudah berdiri sejajar di samping Bayu. Bayu menoleh sekilas, lalu menatap ke depan lagi. Kita, apa lo membenci gue? Tanya Bayu ragu. Kenapa gue harus membenci lo? Gue sangat jahat sama lo dulu. Bahkan gue berusaha menyingkirkan lo dari sekolah. Bayu berkata jujur, dia mengakui kesalahan yang pernah diperbuatnya. Sudahlah, gak perlu dibahas lagi. Gue juga udah lupa. Kita lihat ke depan aja, jangan nengok-nengok muluk, pegel nanti leher. Cap kita sambil bercanda memegangi lehernya. Bayu terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Suasana hati lo pasti sudah sedikit membaik karena lo sudah tertawa. Ya lumayan, kenal sama lo itu bikin kita jadi bahagia dan selalu optimis. Pantesan Gilang tidak mau kehilangan lo sejak dulu. Dan Kak Gilang pasti juga senang bersahabat sama lo. Tidak juga, gue udah buat kecewa dia. Bayu memandang jauh ke hamparan sawah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Oh iya, seberapa level kecewanya? Mungkin level tertinggi. Mungkin juga dia tidak akan memaafkan gue. Katanya sedih. Setelah semalam merenung, dia akhirnya mengerti semua ucapan Raka. Apa sudah mencoba meminta maaf? Tanya kita hati-hati. Bayu menggelengkan kepala. Gue tidak berani, jangankan minta maaf, tatap muka pun gue malu. Gue itu manusia tidak tahu diri. Bayu terus merasa bersalah. Kak Gilang bukan orang yang berdendam. Berdiri yuk, kita temui dia. Kita menarik tangan Bayu. Biar gue selesaikan masalah ini sendiri. Yuk lanjut lari. Raka, kita kemana? Kok gak sama Farah dan Anita? Tanya Gilang. Entah, mungkin dia jalan-jalan sendiri. Ini kan hari terakhir di sini. Biasanya dia akan lari sendirian, kata Raka sambil meregangkan tubuhnya. Tadi pagi gue lihat dia ngobrol sama Bayu. Terus mereka berdua jogging kayaknya, kata Vian. Yang bener loh Vian. Iya, masa gue bohong sih? Kemana? Arah mereka lari. Ke kanan, tunjuk Vian.
Gilang berlari cepat untuk menemukan Gita. Dia pikir kalau Bayu mulai bersaing dengan dirinya. Dia mencuri kesempatan untuk mendapatkan Gita. Gita menghentikan langkahnya saat melihat Gilang di depannya. Dan Gilang merasakan kedatangan Gita. Dia berjalan ke arah Gita. Dia menarik Gita lagi dalam pelukannya. Ada apa kak? Tanya Gita bingung karena Gilang tiba-tiba meluk-meluknya. Gak apa-apa, gue hanya kangen lo aja. Lo gak boleh jauh dari gue, bisik Gilang. Gita tersenyum, wajahnya merona karena merasa tersanjung. Kak Bayu, ini ngobrol sama lo. Gita melepaskan pelukannya. Bayu gelagapan, dia ingin menyelesaikan masalahnya. Tapi tidak secepat ini juga. Oke, Gilang mengajak Bayu pergi agar menjauh dari Gita. Liburan telah usai. Gita dan yang lain sudah harus kembali ke sekolah. Bel pulang sekolah berbunyi. Gita sama Gilang janjian untuk pergi. Kita menunggu Gilang di dekat tempat parkir. Maaf ya, menunggu agak lama. Habis ada rapat OSIS. Gilang mengacak rambut Gita. Kak, lapar, kata Gita dengan mata memelas. Ayo, kita makan. Lo boleh makan apa aja. Gilang menggandeng tangan Gita membawa ke rumah makan. Sambil menunggu makanan datang, kita mempersiapkan diri untuk ngomong tentang permintaan teman-temannya. Tak, ada yang mau diomongin? Gilang melihat kita sangat gugup. Iya kak, tapi bingung cara ngomongnya. Kita meringis. Pakai bingung segala, udah buruan, kayak ngomong sama siapa aja. Gilang penasaran. Begini, gue, Farah, Vian dan Raka nilai ulangannya jeblok. Dan kita kalau nilai ujian nanti jeblok lagi, kita nggak akan naik kelas. Jadi mereka minta tolong kakak untuk diajari. Kita langsung menggigit bibirnya. Setelah selesai ngomong, dia was-was dengan jawaban Gilang karena Gilang memasang wajah serius. Oke, jawab Gilang dengan senyuman. Bibir kita langsung merekah. Beneran kak, kita memegang tangan Gilang. Iya, apa sih yang gak buat lo? Besok setelah pulang sekolah, kita akan belajar di perpustakaan, kata Gilang. Siap, buruan makan, kata Gilang setelah makanannya datang. Kita mengangguk langsung menyantap makanan yang dipesannya. Selesai makan, Gilang mengajak kita jalan-jalan ke mall. Gilang mengajak kita pergi ke toko perhiasan. Ngapain kesini kak? Mau cari sesuatu? Jawabnya sambil melihat-lihat. Kita belum mau lamaran loh. Kita tegang. Takut tiba-tiba dia melamarnya, sedangkan dia mengurus dirinya sendiri belum becus, dan masih sangat menjadi beban orang tua. Ya bang belum, memangnya kalau kita pergi ke toko perhiasan, kita bakalan tunangan ataupun nikah? Jawab Gilang dengan santainya. Terus mau ngapain? Kita berjalan agak cepat agar sejajar jalannya dengan Gilang. Lihat aja. Jawab Gilang enteng. Ini gue salah pilih pacar nggak sih? Kok jadi aneh gini? Batin kita. Mbak, pesanan saya sudah ada, kata Gilang tiba-tiba. Pesan apaan nih pacar gue? Batin kita sambil memperhatikan. Ada mas, sebentar saya ambilkan, jawab penjaga toko. Gilang menerima kotak kecil berwarna merah. Dia kemudian menyelesaikan setengah pembayarannya. Yuk pulang, ajak Gilang selesai membayar. Tadi pesanan apa? Kita kepo. Ada deh, jawab Gilang sambil menggandeng tangan kita. Dia masih ingin merahasiakan apa yang dia beli. Buat siapa? Tanya kita lagi. Dia semakin kepo karena Gilang tidak mau memberitahunya. Seseorang, jawabnya sambil tersenyum. Cewek, pastinya. Spesial? Sangat spesial. Buat kado nyokap atau kakak lo ya? Bukan. Gue kan? Iya, pasti gue kan? Kita menebak dirinya. Setelah tebakan untuk keluarga Gilang salah, Gilang diam, tidak langsung menjawab. Kita menghentikan langkahnya. Dia melepaskan genggaman tangannya. Kak, lo jangan main-main sama gue. Kalau emang ada cewek lain, jangan pacaran sama kita. Kita marah. Malu ah, marah-marah di tempat umum. Gilang tertawa kecil, lalu memeluk kita. Lepasin kita, jangan peluk-peluk. Wajah kita memerah, matanya berkaca-kaca. Gilang menarik tangan kita dan mengajaknya ke parkiran, dan segera mengajak kita pulang. Lepasin, gue bisa pulang sendiri. Kita memberontak.
Dia hendak pergi, tangan Gilang langsung merahannya. Tenang, kenapa sih marah-marah mulu? Lagi PMS ya, kata Gilang. Nggak lucu tahu nggak? Iya, jangan marah ya. Gilang mengelus lembut kepala kita. Gak marah gimana kalau pacarnya beliin perhiasan untuk cewek lain? Kita marah sambil menangis. Gilang tersenyum. Karena kasihan sama kita, dia mengambil kalung dengan bandul inisial GG yang sudah dia pesan sejak lama, sebelum mereka jadian. Seketika kita terdiam saat Gilang memakaikan kalung dengan bandul huruf inisial GG. GG. Jadi perhiasan yang lo pesan itu buat gue. Kita memegang bandulnya. Iya bawel, kalung ini adalah hadiah buat lo, bukan cewek lain. Gue awalnya mau kasih di tempat yang romantis. Gagal, kata Gilang. Jahat banget sih, udah bikin gue jantungan. Kita akhirnya menangis dan memukul dada Gilang. Lagian mau kasih surprise kenapa gue diajak. Gilang tersenyum, lalu menarik kita dalam pelukannya. Benar juga, gue gak pandai untuk memberi kejutan. Kalung ini hadiah jadian kita, dan selama kalung ini ada sama lo, maka selamanya lo akan menjadi milik gue, bisik Gilang. Kenapa gak bilang dari tadi? Kan gue jadinya gak akan negative thinking. Kita sesenggukan. Ya gimana ya, pengen aja gitu jahilin lo. Udah jangan nangis, nanti cantiknya hilang. Gilang mengusap air mata kita. Gilang meratap lekat kita yang masih sedikit sesenggukan. Gilang menundukkan kepalanya. Dia mengecup lembut pipi kanan kita. Kedua mata kita terbelalak, tubuhnya tiba-tiba membeku, jantungnya berdegup kencang. Pulang yuk, ajak Gilang. Kita masih diam terpaku, dia belum sadar. Rasanya masih terbang tinggi ke langit ketujuh. Tak, Gilang menggerak-gerakan tangannya di depan wajah kita. Namun kita tak berkedip sedikit pun. Dia masih asyik dengan hayalannya. Gilang mencubit pipi kita. Kita kaget dan juga bingung. Allah, kenapa bengong gitu? Kita nyengir. Enggak, kita langsung masuk ke mobil karena malu. Tak, baru juga dicium pipi, lo udah terbang kemana-mana. Gimana kalau dicium bibirnya? Sumpah bakal malu-maluin ini mah. Keesokan hari, Gilang menyusul ke rumah kita. Gilang, lo kesini? Gila kaget. Iya, gue mau melihat adik-adik lo dan yang lain. Katanya sedang belajar kelompok. Jelas Gilang. Belajar kelompok. Gila tertawa. Gak mungkin banget. Ya maka dari itu gue samperin ke sini. Oh iya Lang, boleh gue tanya sesuatu? Tanya Gila. Iya, lo sama kita beneran sudah jadian. Gila penasaran. Iya, gue udah jadian. Apa lo sama kita sekarang tidak baik-baik saja? Kita baik-baik saja. Hanya saja gue menjadi tidak enak sama kita. Gue terlalu jahat sama dia. Kita itu anak yang sangat baik bukan? Dia akan merasa sangat kehilangan lo sebagai kakak kalau lo menghindarinya. Iya, gue tahu. Masuk yuk, lo bukannya harus ngajarin mereka. Gila mengajak Gilang masuk ke dalam. Lo bisa panggilkan mereka. Kenapa lo gak kasih mereka kejutan aja? Kata Gila memberikan ide. Benar juga, apa gue boleh langsung masuk? Tanya Gilang. Masuk aja, pasti mereka kumpul di kamar situ. Bersambung.